Kayak kemarin tuh kejadian di salah satu perusahaan kan di ASDP, ada komisarisnya ngaku kan melapor ke Menteri BUMN, tapi malah dia dipecat. 87 triliun. Ini kan aneh Bang. Anehnya gini, produksi gas alam kita itu surplus. Tapi tiap tahun kita tidak mampu memenuhi kebutuhan LPG. Sehingga kita harus impor. Saya sampai tanya-tanya dalam hati, di mana ini tim Kementerian Pangan di bawah pimpinan Zulkifli Hasan dengan anggotanya Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan dan ini di mana mereka kerja? Jangan-jangan mereka sedang melakukan penipuan pada presiden. Nah ini yang kita tidak berharap itu terjadi. Pada kasus mafia migas, saya nggak kenal ya sama Riza Khalid ya. Bahwa Riza Khalid itu dijadikan tersangka karena dia sebagai beneficial owner. Dia penerima manfaat akhir dari perusahaan yang diduga korupsi pada kasus dengan Pertamina Patraniaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam. Selamat datang Kakak Kisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julpan. Iya, Heri. Selamat datang Heri ya. Selamat siang Pak. Udah lama nggak jumpa. Iya. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai. Itu persoalan-persoalan sebenarnya sudah lama. Itu persoalan migas kita yang lebih dikenal dengan istilah mafia migas. Ya, dan ini sebenarnya bukan sekarang. Sejak zaman Orde Baru pada masa Pak Harto itu semua orang tahulah bahwa penguasa utama dari bisnis migas ini kan keluarga Pak Harto ya. Itu orang semua tahu. Ya, sampai lahir Petral. Nah kemudian terus berlanjut sampai pada masa Pak Habibie tidak ada kabar. Tapi jalan terus. Iya. Nggak ada kabar itu bukan artinya nggak ada. Jalan terus sampai Gus Dur, sampai periode Megawati jalan terus. Nah pada masa SBY baru orang rame-rame lagi bicara soal mafia migas. Kemudian Jokowi menunjuk Faisal Basri ya. Jadi ketua tim. Ya. Ketua tim itu kan. Pemberantasan mafia migas. Tapi nggak bisa bertahan lama. Dia mungkin juga nggak kuat melihat ya kan. Begitu mengguritanya bisnis permainan mafia migas ini di Pertamina. Ya di mana-mana lah ya. Dari hulu sampai hilir misalnya. Kan itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara persoalan mafia migas, itu kan termasuk satu penggelembungan harga. Kan gitu. Kedua, pengaturan tender. Yang ketiga, markup impor BBM. Ya kan? Impornya kan di markup. Ini kan persoalan kemarin kan yang sudah dibasuk penjara ini. Lalu penyeludupan BBM subsidi. Ya. Termasuk persoalan penguasaan tambang migas. Nah, ini yang Muhammad Reza ini masuk di wilayah mana dia? Ya kan? Gitu kan. Apakah dia masuk semuanya? Ya kan? Berat juga kalau masuk semuanya tuh. Bisa beli negara dia tuh. Nah, satu, apa dia menguasai tambang? Apa dia markup harga impor BBM? Atau dia termasuk juga pengaturan tender?
ya, termasuk penyeludupan BBM subsidi. Nah, ini saya ke Heri dulu lah. Kira-kira nih disebut mafia migas, Muhammad Reza ini masuk di wilayah mana dia nih? Gini Bang, kalau kita lihat dari pemberitaan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, Muhammad Reza ini kan masuknya ada di hilir Bang. Jadi kalau kita ngomongin soal mafia migas, kita mau tanya dulu nih, mafia migas yang di sebelah mana? Kan ada di hulu, di produksi, ada di processing, di pengolahan. Ini yang mega. Kalau di hulu, Pertamina Hulu Energy, subholdingnya. Kalau di processing, Pertamina Kilang Internasional. Kalau di hilir itu Pertamina yang kemarin Patra Niaga. Nah, Muhammad Reza Patra Niaga ini di mana dia? di hilir. Di hilir. Oh, Dia yang Kantornya di Kuningan tuh. ya dia yang menjual produk nih. Jadi dari dia menjual produk itu baik BBM dan juga menyalurkan BBM bersubsidi maupun BBM non bersubsidi. Nah, kalau BBM bersubsidi penyalurannya ini ada regulatornya, Bang. Namanya BPH Migas. Nah, di hilir ini dia yang mengatur, yang dibagikan bukan cuma dia. Ada juga yang lain. Nah, ini kan kebetulan karena ini adalah anak usaha BUMN. SKK Migas di hulu ya? Di hulu SKK Migas, ada bawa lagi BPH Migas. Nah, BPH Migas ini yang mengatur nih, yang melaksanakan tender. Ini ada BBM bersubsidi, siapa yang berhak untuk menyalurkan? Dikasihlah misalkan Pertamina Patra Niaga sekian, dikasih AKR sekian, dikasih perusahaan lain sekian. Ini kan wilayah yang jarang orang lihat, itu satu. Dan kedua, Riza Khalid itu ketika dibicarakan oleh Kejaksaan Agung, ini kan dia kaitannya itu dengan impor minyak, BBM ya yang diimpor itu, kemudian sama kasusnya itu adalah penyimpanan kan yang kemarin di polis lain oleh Kejaksaan Agung itu kan soal penyimpanan. Nah pertanyaannya kan Kilang. bukan penyimpanan sebelum distribusi. Refinery kan pengolahan. Bukan di pengolahan. Ini masih di tanker dong. Iya, jadi BBM itu diimpor, udah barang BBM jadi, sebelum masuk itu kan ada ditaruh di penampungan. Penampungan. Ya, nah ini kan yang kaitannya dengan anaknya kan di sini. Jadi Riza Khalid itu memang disebut itu kelihatannya ada di hilir. Nah yang jadi persoalan itu yang dikonstruksi yang dibangun oleh Kejaksaan Agung ini kan ada pengoplosan. Jadi di situ barangnya seharusnya 1 dia keluarkan 10 rupiah, kemudian dioplos, kemudian jadi ya marginnya bertambah dia kan harganya 110 menjadi 8. Nah ini kemudian tali temali kemudian dengan Riza Khalid. Tapi kan yang tidak disebut, tapi ada juga yang lain menurut saya, misalnya gini. Itu ada di tengah-tengah, yaitu di processing di kilang itu. Di kilang ini jangan disangka juga kan sebenarnya di sini juga salah satu sumber nih. Misalnya gini, kalau saya nih Bang orang Pertamina, saya mau kerjain kilang kita, atau saya orang luar, saya bilang aja sama manajemen Pertamina, saya lobby, saya deketin, tolong deh itu kilang kalau bisa bautnya yang udah pada karat-karatan itu segala macam jangan diganti. Nggak usah ada investasi baru di kilang. Lama-lama kan kemampuan kilang itu menurun. Ketika kemampuan kilang menurun, itu kan ada istilahnya di dalam proses, dalam bisnis di kilang itu ada crack spread kan. Jadi selisih antara bahan baku yang dibeli dengan harga yang dijual. Kalau selisihnya ini tidak mencukupi skala ekonomi, misalnya selisihnya adalah $10 per barrel. Tapi kalau cuma ada seharusnya 20, tapi cuma ada 10, kan rugi kilangnya. Efeknya apa? Daripada kita produksi rugi, impor aja. Ini juga harus, ini ada potensi di sini gitu. Kemudian di hulu, kita dari dulu sampai sekarang lifting kita itu selalu turun. Dari kebutuhan kita rata-rata misalnya per hari 1,2 juta barrel, kita hanya mampu 500-an ribu per hari itu. Padahal ini penyakit lama yang sudah diketahui, tapi masa nggak dicari obatnya misalnya gitu ya. Itu kan juga rada aneh gitu loh. Nah ini menurut saya juga punya persoalan. Jadi ini sengkarut di migas ini besar sekali Bang. Menurut saya Riza Khalid ya dia adalah legend dalam dunia ketika orang menyebut mafia migas. Tapi jangan hanya dia, ada lagi yang lain. Ya potensi besar Bang. Itu di gas. Setiap tahun kita impor LPG dan terus naik. Tahun 2025 itu subsidi yang dikasih oleh pemerintah itu 87 triliun. Subsidi Ya, gas LPG.
Saya minum dulu Bang. Yang penting yang diminum air putih bukan gas. Bukan gas. 87 triliun. Ini kan aneh Bang. Anehnya gini. Produksi gas alam kita itu surplus. Tapi tiap tahun kita tidak mampu memenuhi kebutuhan LPG. Sehingga kita harus impor. Impor terbesar diambil dari Amerika. Kemudian dari Uni Emirat Arab, dari Qatar, Arab Saudi, satu lagi saya lupa. Ini 4 terbesar. Rusia mungkin. Bukan, Algeria kalau nggak salah itu. Nah, ini 5 terbesar. Pertanyaannya, kenapa kita nggak pernah membangun kilang LPG? Ini kan ada tanda tanya besar. Iya. Dari total subsidi energi, yang terbesar itu LPG, 87 triliun. Listrik cuma 80 triliun. BBM berapa? 36 triliun Bang. Jadi ini lepas dari perhatian orang. Menurut saya, mumpung nih lagi rame Kejaksaan Agung, Kejaksaan periksa dong. Bukan hanya di BBM, tapi juga di gas. Ada apa kita impor terus tiap tahun dan jumlahnya terus naik? Gitu. Jadi kembali ke ngomongin Riza Khalid, positioning Riza Khalid menurut saya itu dia ada di hilir Bang. Dalam konteks ini, hilir ekspor impor barang-barang yang sudah jadi BBM. Tapi kan ini kenapa bisa muncul? Karena kita melemah, di hulunya melemah, di intermediate, di pengolahannya melemah. Sehingga terbukalah peluang impor AEK. Nanti kalau Riza Khalid yang versi sekarang, misalnya katakanlah coret nih udah selesai, akan muncul Riza Khalid baru. Karena kita nggak pernah atasi di hulunya sampai di tengahnya itu. Ya memang selama kita impor kita tidak dikontrol ya. Iya. Itu kan tadi apa harga, kemudian penguasaan di dalam pengelolaannya kan. Oplos. Ya oplos, dan itu yang sudah terjadi ya. Ini memang saya kira satu hal yang tidak mudah ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara secara hukum itu mudah. Iya. Tetapi kalau kita mau bicara dari segi ekonominya, ini kan agak sulit nih. Gimana Kak Gisman? Iya, bukan sebetulnya sulit sih. Tidak juga. Cuma kan moral hazard dalam tata kelola migas ini berlomba-lomba untuk korup, berlomba-lomba untuk mengkadali rakyat, dan berlomba-lomba untuk sebisa mungkin apa yang bisa dilakukan. Saya satu waktu Widya Purnama cerita buat saya. Di Pertamina. Iya. Dia cerita buat saya sebelum meninggal. Dia kasih beban untuk dia dari dirut Indosat. Sebelumnya dirut Indosat. Masuk jadi dirut Pertamina. Tugas dia utama adalah lawan mafia migas. Dia kirimlah kebetulan teman saya juga jadi komisaris di Petral, Mas Kun Kuneli. Teman tadi saya golong sama dia di Bogor. Itu sampai ke sana pun Widya terpental, Kun terpental. Karena masuknya geng baru, geng Reja ini kolaborasinya dengan Hanung, dengan Aris Sumarmo. Maka Aris Sumarno ini kakaknya Rini Sumarno. Karena Rini Sumarno. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini menyalahkan Reja sendiri, kita tidak bijak. Betul, Reja terstigma sebagai orang nomor 1 dalam mafia migas. Tapi bahwa dalam skandal ini, kalau kejaksaan berhenti di Reja sendiri, saya kok lihat ini kejaksaan juga ikut bermain. Karena Reja seperti ini, Hanung seperti ini, karena ada backup besar, minimal yang menguasai regulasi. Siapa yang punya kewenangan regulasi itu? 1 Kementerian BUMN, 2 Kementerian SDM. Iya. 2 kementerian ini harus diperiksa. Mulai dari eranya Rini, periode pertama, Menteri BUMN, dan Erik harus diperiksa. Tidak boleh tidak gitulah.
Tapi kan nama Erik memang udah disebut-sebut ya. Ya sebut-sebut aja, tapi setelah Erik ketemu dengan Jaksa Agung malam-malam entah sampai jam berapa pagi dini hari, terus setelah itu tidak jelas lagi itulah. Dan hasilnya kita lihat Erik mengangkat Kejati Jawa Timur menjadi komisaris Bank Mandiri gitulah. Ini kan Siapa tuh Kejati Jawa Timur? perempuan Oh iya. nggak salah diisukan masih ada hubungan khusus dengan Jaksa Agung gitu loh. Yang diduga. Tapi bukan itu Pak Julpan. Kita mulai lihat Pertamina sebelum Erik itu oke lah, ada kurang-kurang oke. Tapi makin rusak itu setelah Erik masuk. Apa yang dilakukan Erik? Dia memecah Pertamina menjadi subholding. Ada 5 atau 6 subholding. Disinilah, tahu nggak Pak Julpan? Niat awal Erik apa nih? Jahatnya nih. Dia mau IPO subholding ini. Dan siapa yang nanti menjadi pembeli mayoritasnya? Teman-teman dia. Diduga teman-temannya Erik sendiri yang nanti menjadi. Ini kan kacau Pak Julpan gitu loh. Jadi kalau pokoknya mulai kacau balau ini. Pak Julpan tahu nggak tahun ini keuntungan Pertamina turun menjadi hanya sekitar 40 sampai 50 triliun. Sebelumnya itu 70 triliun. Tahun sebelumnya 2023. Jauh lah kalau kita bandingkan dengan Petronas, jauh sekali Pak Julpan gitu. Jadi bayangkan Pak Julpan, penjualan menurun, laba bersih menurun, tapi biaya pokok itu naik. Kalau biaya naik, itu harusnya penjualan naik, laba naik. Ini tidak, laba turun dari 70 triliun hari ini menjadi hanya sekitar 40 sampai 50 triliun. Lalu penjualan turun, tapi biaya pokok melambung. Terus untuk apa gitu lah. Nah ini yang barangkali kalau kejaksaan cuma sebatas, harus ini menjadi momentum besar untuk membongkar seluruh sengkarut migas yang ada di Pertamina. Termasuk tadi gas yang Bang Ari bilang tadi itu. Bahwa kalau ini cuma sebatas pada kasus Erik saja terus close, persoalan mendasar di Pertamina tidak akan selesai. Padahal yang ditangani oleh Pertamina ini menguasai 2/3 sampai dengan 80% satuan barang yang dijual di publik. Karena menyangkut yang biaya angkut, biaya produksi. Ini mahal dan murah. Harga aqua ini sangat ditentukan oleh biaya angkut gitu loh. Jadi kalau harga turun, ini hari ini ya kita berharap lah, mudah-mudahan, saya menghimbau saja, berharap banyak dan berdoa mudah-mudahan dengan pembenahan ini ya kita tidak euforia di hasil pembenahan. Harus ada dampak pada harga minyak di pasar itu turun nggak? Kalau kita sikat tapi harga minyak di pasar itu tetap tinggi, ya apa manfaatnya untuk rakyat gitu loh. Yang kedua, tata kelola Pertamina membaik nggak? Bayangkan Pak Julpan, Petronas yang dalam sejarahnya datang belajar minyak dari kita. Tapi tahun 2023 kemarin, berapa keuntungan Petronas Pak Julpan? 300 triliun. Pertamina berapa? 70 triliun. Tahun 2024 ini keuntungan Petronas naik menjadi 400 triliun. Pertamina turun menjadi 50 triliun. Ini ya kita berharap pada Pak Presiden dan Kejaksaan Agung supaya tidak sebatas ini. Ada yang aneh nih. Kali ini benar-benar laporan keuangan Pertamina mencurigakan sekali. Bahkan baru keluar setelah mendekati akhir tahun nih gitu loh. Ini kan nggak ada yang tidak sehat. Patut diduga sedang make up sana, make up sini, make up sana, dan make up sini. Nah, ini mudah-mudahan jangan saja Kejaksaan Agung, Pak Presiden jangan saja berhenti di Reza, tapi masuk lagi kepada siapa yang memberikan authorize kepada Reza dan Hanung dan mereka-mereka yang terlibat termasuk Patra Niaga. Yeah. Karena orang-orang ini
diangkat tidak mungkin tanpa persetujuan Menteri BUMN. Tidak mungkin. Bahkan plan bisnis yang ada di Pertamina itu kan dilaporkan dulu ke Kementerian BUMN. Sama seperti anggaran APBD di daerah. Mau diputuskan dilaporkan dulu ke Menteri Dalam Negeri. Setuju atau tidak? Dirjen Penerimaan Keuangan Daerah. Nah, jadi nggak fair kalau dalam persoalan euforia kita hari ini tentang kasus mafia ini, dan itu terbatas. Oke, ini udah benar ini bahwa Reja dalam sejarah tidak bisa disentuh sejak Orde Baru, tidak bisa disentuh oleh kekuasaan demi kekuasaan, mulai dari Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Kiai Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY sampai Pak Jokowi tidak disentuh, dan sekarang Pak Prabowo bisa berhasil menyentuh Reja, luar biasa. Bahkan saya mendengar informasi yang ya wartawan kan dengar informasi itu wajar. Bahkan ada salah seorang kepala pemerintahan dari sahabat kita negara tetangga sengaja ke Jakarta hanya untuk melobi kalau bisa Reja jangan sampai jadi tersangka gitu loh. Tapi ya itu wajar-wajar saja lah. Mungkin ya kepala pemerintahan itu adalah sahabatnya Reja, tapi Pak Prabowo tetap ada pada sikap bahwa ini dia mau tata kelola migas yang hari ini suka dan tidak suka menjadi beban bagi komponen kos produksi barang dalam negeri mahal hari ini. Itulah. Itu yang jadi kita berharap gini Pak Bang Indra. Tata kelola yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung hari ini dia harus berdampak pada rakyat melihat. Mudah-mudahan saya berharap 20 Oktober nanti harga minyak turun barang 1.000 perak aja. Minimal rakyat ada manfaatnya. Jangan seperti Amran teriak swasembada, beras mahal. Menteri Pertanian teriak dan menyesatkan presiden sampai teriak swasembada, tapi swasembada dari tumpukan beras impor. Karena tidak mungkin kita ini dari hasil panen, anomali musim hari ini tidak mungkin menyebabkan kita produksinya normal. Kita udah nggak tahu musim hujan dan musim panas itu. Sekarang musim hujan masih merambah kita aja terus. Kapan panen normalnya itu? Nah, sementara impor 9.000, tapi hari ini saya baru 3 hari lalu beli yang dulu itu cuma 12.000, sekarang 15, 16, 17.000. Ini artinya begini Bang Irfan, apapun yang kita lakukan hari ini, kalau dia tidak berdampak kepada masyarakat, huha teknis, waduh kejaksaan lagi, apalagi kejaksaan, kebiasaan kejaksaan Jampitsus ini, kalau dia mengumumkan sesuatu itu dengan angka kerugian negara yang fantastis. Tapi habis itu dia setelah inkrah di Mahkamah Agung, hasil dari korupsi ratusan triliun itu diserahkan kepada negara atau tidak ada rimbanya lagi. Ini juga jangan sampai kayak begitu. Intinya bahwa kalau itu benar terjadi, dilakukan tata kelola, masuk ke dalam, melakukan pemenahan, mana saja rusak. Saya lebih, kalau Bang Ari masuk ke teknis, saya lebih cenderung masuk ke sana. Karena kalau ini tidak dibenahi, Bang Julpan, maka dampaknya terhadap, kan kita hari ini hampir semua naik Pak Julpan. Cabai, bawang. Saya sampai tanya-tanya dalam hati, di mana ini tim Kementerian Pangan di bawah pimpinan Zulkifli Hasan dengan anggotanya Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan dan ini di mana mereka kerja? Jangan-jangan mereka sedang melakukan penipuan pada presiden. Nah ini yang kita tidak berharap itu terjadi, Bang Julpan, sehingga mudah-mudahan penataan hari ini tadi benar Bang Ari bilang bahwa ini jangan dipisahkan juga antara hulu dan hilir, karena babaliot di hulu, bayangkan Bang Julpan, Bang Ari, kilang kita, refinery kita sudah sampai dengan 1 juta. Tapi hari ini produksinya tidak pernah mencapai 1 juta. Paling top itu berapa Bang Julpan? 600.000. Ya makanya kan kita dulu sebenarnya sempat 1 juta kan. Sempat. Tapi ya 800 lebih lah. Tapi kapasitas kita 1 juta.
Sampai hari ini, kenapa itu dibikin supaya tadi Bang Arkari bilang bautnya kalau isi jangan diperbaiki supaya jatuhnya adalah impor. Kalau impor maka buruan rente terjadi di sini. Suka dan tidak suka kita butuh. Mau harga mahal pun kita beli. Kalau enggak terjadi kelangkaan stok berakibat pemerintah bisa jatuh loh, Bang Julvan. Kan Pak Prabowo udah bilang satu pemerintahan bisa jatuh kalau masalah energinya bermasalah dan masalah pangannya bermasalah. Nah inilah yang sudah dilakukan, mudah-mudahan yang dilakukan saat ini tidak hanya terbatas pada migas saja, tapi persoalan tata kelola, persoalan organisasi di Pertamina, persoalan babaliot yang ada di Pertamina, persoalan gas yang kenapa sampai hari ini kita masih subsidi tertinggi di subsidi itu adalah gas gitu loh. Kenapa kita tidak bisa memproduksi gas sendiri di dalam negeri? Sementara lahan gas kita untuk kita ekspor tuh banyak banget. Ini yang barangkali saya sebagai wartawan cuma lihatnya ujung akhirnya tuh berdampak kepada masyarakat apa? Kalau kejaksaan teriak, jangankan hari ini kejaksaan teriak hampir mendekati 300 triliun seperti timah. 1.000 triliun pun tidak berdampak apa-apa kalau besok tanggal 20 besok ini harga minyak tidak turun 1.000 perak untuk dinikmati oleh masyarakat. Karena itu besar. Bang Julvan tahu kan di negara tetangga kita di Malaysia, selisih sepersekian ringgit itu bisa berakibat Perdana Menteri jatuh. Mesti tidak percaya bisa keluar untuk kejatuhan Perdana Menteri. Saya tidak berharap ini terjadi pada Pak Presiden Prabowo. Sehingga melalui kesempatan ini lewat Unpacking Indonesia ini kita ingatkan kejaksaan, jangan Anda heroik saja, tapi Anda masuk lebih dalam lagi tentang persoalan tata kelola. Dan jangan berhenti di Reja aja. Kalau Anda berhenti di Reja maka ada mulai milih-milih tersangka ini. Karena Reja tidak mungkin melangkah tanpa dukungan besar, backup besar dari yang menguasai regulasi. Siapa yang menguasai regulasi? Ya Kementerian SDM dan Kementerian BUMN. Iya. Sebenarnya kan begini, masyarakat ini kan sebenarnya udah jenuh ya. Bicara soal penangkapan para koruptor ini dengan ratusan triliun, tapi tidak ada finalnya seperti apa gitu loh. Ya kan, nanti tambah lagi, ditangkap lagi, tambah lagi, ditangkap lagi. Tapi kan kasus ini tidak pernah dituntaskan atau tidak tuntas gitu loh. Misalnya tadi kan, ini bukan mafia migas, Reza ini mafia BBM, itu jelas. Karena dia mungkin, saya nggak tahu, apakah kita nggak tahu ya, apakah dia main di gas juga, gitu kan? Nah, tapi kan selama ini dia lebih dikenal sebagai mafia BBM sebenarnya. Pengepul minyak lah. Ya kan, penguasa di sini. Nah, migas ini siapa yang main? Ini kan harus dicari juga. Betul. Dengan 87 triliun tadi subsidi dan besar sekali, kok diam-diam aja nih. Betul. Ya kan? Dulu kan sempat ribut itu persoalan yang 13 kilogram yang diributin itu. Ya kan? Nah, padahal permainan di gas ini juga luar biasa. Nah, jadi memang kita mengharapkan kan gitu. Ada penuntasan dalam Bang Julvan, lebih dari itu, publik hari ini tunggu kejaksaan segera umumkan. Pemberantasan korupsi dan KPK segera umumkan. Pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan itu nilainya berapa, membantu APBN berapa, disetor oleh kas negara kapan, dan diumumkan ini setelah disetor sekian banyak, ini tidak ada. Minimal sebulan sekali atau 3 bulan sekali diumumkan gitu loh. Iya. Ini jangan cuma heroiknya timah 300 triliun. Petinggi Mahkamah Agung 900 miliar mendekati 1 triliun. Tapi setelah itu nanti jangan kayak begitu. Nanti kita jadi skeptis terhadap langkah pemberantasan korupsi. Kita dukung langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan KPK. Tapi hasilnya itu kita minta supaya lebih jauh, masuk lebih jauh lagi, ke dalam lebih jauh lagi. Hasilnya setelah itu hasilnya diumumkan. Jangan pada saat diumumkan jadi tersangka, semua yang jangankan yang hidup, yang dedemit tanah pun ikut. Kaget juga gitu loh. Kok besar sekali ini orang korupsi. Kapan dipakainya, kapan makannya, berapa turunan sampai selesai. Tapi setelah itu tidak. Ini jangan terjadi. Biarkan supaya partisipasi masyarakat juga tinggi untuk pemberantasan korupsi ini.
Lebih dari itu, makanya aku bilang tadi, kejaksaan harus masuk cari tahu mengapa kilang kita itu tidak lagi hampir pernah mendekati satu juta. Kapasitas dia 1 juta, tapi mengapa tidak lagi mencapai satu juta? Saya cek teman-teman di orang dalam Pertamina, sekarang dia hampir bermain di 500 sampai 600. Mau sampai 700 saya susahnya minta ampun gitu loh. Ini kan idle, Bang. Problemnya memang banyak di polusi Pertamina, memang harus dibereskan. Ya. Misalnya begini, Kak. Orang mau coba semacam JORC itu ya, untuk mencari, orang dikasih izin untuk mengelola tambang Ya. minyak misalnya. Tapi kan mahal sekali ngebornya itu yang pertama, untuk mencari ada nggak nih depositnya. Itu ratusan juta US. Kalau nggak salah 75 juta US. Oh iya, makanya ada kebijakan cost recovery. Ya. Nah sekarang kalau terlalu mahal begitu, lokal mana berani masuk. Mungkin kalau asing berani ya, kita coba aja lah. Ya kan? Nasib-nasiban. Atau mungkin mereka teknologinya lebih canggih lagi, pakai satelit macam-macam kan, langsung bisa. Lokal nggak ada yang berani. Akhirnya banyak juga pemain-pemain kita dalam negeri main di luar. Saya punya catatan satu Pak, Bang Julpan. Tahun 2000, Bang Ari, tahun 2023 itu capital expenditure Pertamina itu 100 triliun lebih. Untuk apa Pak Julpan? Untuk 2 atau 3.000 sungai, sumur pengembangan yang mereka kembangkan lagi, sumur lama. Tahu nggak Pak Julpan? Saya setelah hitung, berapa kemampuan produksi per hari? 20 sampai 30 barrel. Jauh sekali dari Cepu yang mampu memproduksi 300 sampai 500 barrel per hari. Ini kan ruginya minta ampun. Biayanya sudah enggak. Jadi aku lihat, saya melihat, jujur saya curigai ini orang-orang direksi Pertamina nih. Udah begitu menetapkan tantimnya direksi Pertamina dan anak perusahaan itu, panggil Pan. 1 tahun itu hampir 2 sampai 3 triliun. Udah gajinya setinggi langit, tantimnya setinggi itu juga. Jadi apa ya? Kayak nggak pernah kenyang untuk memeras Pertamina gitu loh, orang-orang direksi itu. Memang bisnis di migas itu Bang, menurut saya itu kan high cash, high capital, kemudian high tech. Jadi orang bisnis di migas itu harus punya uang cash begitu besar tadi karena ada risikonya tinggi. Kalau dia mau lihat ada ladang, ini kan yang ngerjain bukan dia sendiri Bang. Ini ada pemainnya, misalnya ada kayak di kita itu ada yang namanya El Nusa. Jadi di bidang servis migas. Yang dunia yang besar itu ada Selam Bersih. Nah dia tuh yang mencari kan, oh ini ada nih. Tapi saya ingat dulu Pak Purnomo Yusgiantoro itu pernah bilang 80% kemungkinan kalau dibilang di situ ada indikasi harga minyak gitu ya, maka begitu digali 80% itu pasti ada. Jadi risikonya lebih kecil dibandingkan kalau itu digalinya di negara lain gitu. Nah ini keistimewaan Indonesia. Nah jadi sebenarnya memang itu ketika habis gitu kan dari situ di pertama itu kredit bank tuh belum ngucur tuh. Tapi ketika dia begitu mau melakukan eksplorasi, itu juga mungkin baru ngucurnya sedikit. Tapi begitu dia eksploitasi, dia produksi, itu kredit bank tuh ngantri. Gitu. Nah, ini kalau orang mainnya di hulu. Nah, di hulu memang itu kan terkait dengan sebenarnya kalau kita ngomong tadi posisinya ini kan Pertamina ini adalah satu simpul. Di atas Pertamina itu asal simpul itu kan ada pengawasan. Pengawasan itulah disebut di sini ada komisaris. Di atas komisaris itu ada pengawasan yang namanya regulator. Kalau di kita itu Kementerian BUMN dan dia kuasa pemegang saham. Nah, kemudian ini di hulu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Dulu kita pernah 1.800.000 sampai kemudian kita turun 500. 500-600 sekarang nih. Nah, iya, pertanyaannya kan ini siapa yang kontrol? Yang kontrol satu Kementerian Energi, kedua SKK Migas. Nah, ini nggak bisa dipisahkan ketika pemerintah mau membongkar mafia migas. Ini yang kayak gini-gini harus dicolek juga gitu. Kenapa Anda membiarkan misalnya gitu kok
produksinya itu terus turun kan ketika dia kan ada karena ada cost recovery. Setiap tahun di dalam tradisi industri tambang itu berapa rencana produksinya dia, rencana kerja tahunan itu kan disubmit ke regulator, ke Kementerian Energi, kemudian juga kalau misalkan di migas ya ke SKK Migas. Nah dari sini karena produksi kita lifting kita kecil, kemudian dibawa itu masuk ke industri pengolahan tadi. Nah industri pengolahan ini juga kayak kalau misalkan di kilang, kalau minyak. Kalau tadi minyak itu bisa mafianya bisa muncul dari hulu sini. Tapi kalau gas di tengah-tengah ini nih, mulainya nih dari kilang. Kenapa kita tidak bisa memproduksi LPG? Kita lebih hobi, kemudian adalah mengimpor sehingga subsidinya naik terus. Nah, di sini kalau di di Pertamina itu kalau di BBM itu kan ada memang PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, main di sini kemudian kalau BBM kembali lagi di ujung di hilir di dalam penjualan dan pengadaan barang yang sudah jadi dalam BBM tidak dioperasi di sini. Riza Khalid kan di sini Bang, Riza Khalid. Tapi yang di sini ada Riza yang lain. Di sini ada Riza yang lain menurut saya. Nah, disinilah kenapa tadi saya setuju dengan Bang Kisman itu regulatornya, pengawasnya Yang paling tahu. itu harus Iya, harus dicek juga. Ada salah satu perusahaan Pertamina Bang, di dalam di komisarisnya itu isinya mantan jaksa agung muda, staf khusus Menteri Energi, kemudian ada direktur BPH Migas. Karena pekerjaan dia itu ada jenderal polisi juga, ada jenderal polisi, mantan jenderal polisi, itu ada orang bekas hakim. Jadi semua aparat penegak hukum mantannya yang petinggi-petinggi ada di sini. Dan yang menarik di sini, ini ada regulator yang namanya BPH Migas kalau di hilir. Dia menjadi komisaris di perusahaan minyak di bawah Pertamina yang mainnya di hilir. Coba. Ini kan ngaco semua itu. Dari situ juga kelihatan. Terus kemudian Kejaksaan Agung dimin yang kayak gitu-gitu. Kenapa nggak diperiksa? Lalu fungsi pengawasan yang mereka lakukan itu apa? Nah ini juga harus di ini. Jangan-jangan mereka udah melapor. Kita kan nggak tahu. Kayak kemarin tuh kejadian di salah satu perusahaan kan di ASDP ada komisarisnya ngaku kan melapor ke Menteri BUMN tapi malah dia dipecat. Nah ini pertanyaan ini, apakah fungsi pengawasan itu sudah berjalan dengan baik? Karena setiap komisaris, Bang Zulfan kan pernah jadi komisaris, ini kan selalu dibantu ada dua komite yang sangat penting, komite manajemen risiko atau pemantau risiko dan komite audit. Komite audit di ujung, komite pemantau risiko adanya di depan, di awal. Nah ini menurut saya semuanya pasti berjalan, bukan orang-orang bodoh kok. Yang begitu. Pertanyaannya hasil analisis risiko mau didengar nggak? dan hasil audit didengar apa enggak? Siapa yang mendengar? Regulator. Siapa regulator? Kementerian BUMN. Ada perwakilannya sebagai komisaris di perusahaan. Jangan mau bak sampah. Ya itu. Ya sebenarnya kalau pengalaman saya sih kita membutuhkan sekali analisis dari regulator dan komite audit. Iya. Ya itulah alasan kita mengambil satu alasan komisaris menyetujui keputusan direksi. Iya. Itu atas dasar tadi manajemen Manajemen risiko ya. ya risiko dan audit. Iya. Gitu loh. Banyak yang kita tolak karena nggak visible misalnya. Iya. Nah inilah memang jabatan komisaris itu apalagi di Pertamina itu jangan dimanfaatkan untuk karena besar gajinya, tantiemnya ya. Tapi kan harus dilihat keuntungan dan kerugian negara. Negara betul. Gitu loh. Nah dari aspek itu tuh harus memang diperhatikan. Dan di Indonesia ini lucu ya. Lebih dari itu Pak Julpan, profesionalitas. Iya. Loh Bang, di Malaysia kan ada yang semacam Danantara nih, namanya Hazana. Kesana. Pertanyaannya, apakah Petronas di bawah Hazana? Enggak Bang. Petronas berdiri sendiri, Iya, iya. langsung dikontrol Perdana Menteri. Pertamina sekarang kan masih di bawah Danantara. Itu. Jadi ada rantainya tuh dari Presiden, Menteri BUMN, Danantara, Pertamina. Coba. Atau dibalik barangkali Presiden dan antara Menteri BUMN baru Pertamina bisa jadi gitu. Ya bisa jadi juga sekarang maksudnya. Nah, iya. Iya. Nah jadi gini, maksud saya kan begini, ini soal mentalitas juga ya. Kenapa orang kalau
menjadi menek BUMN itu bangga sekali. Ya. Senang, bahagia luar biasa. Ya, SDM misalnya kan, menteri-menteri yang dianggap basah. Sementara orang kalau di kementerian-kementerian seperti tenaga kerja, kemudian Mensos mungkin ya, itu dianggap biasa-biasa saja gitu. Seolah-olah ini mau bagi-bagi uang negara ini. Kan gitu. Iya, karena dia penyalur, Bang. Tapi itu tergantung mental juga Pak Julpan. Saya punya teman pernah jadi dirjen BUMN. Dirjen BUMN. Ketika masih di bawah Sumarlin. Menteri BUMN. Ketika masih di bawah Menteri Keuangan. Iya. Oh, iya. BUMN di bawah Menteri Keuangan. Ada dirjen mengurusi BUMN, namanya dirjen BUMN. Namanya Nyoman Cager. Teman saya. Biasa aja tuh. Iya. Kalau kita ketemu di lapangan golf, kayak bukan dirjen BUMN. Tapi tergantung pada perilaku juga. Sekarang dia dari mulai dirjen sampai dia pensiun sampai sekarang nggak berupa biasa aja. Tapi balik pada perilaku. Ketika bertugas di sana tuh mau jadi apa? Kalau niatnya merampok dan mengkapitalisasi dengan berbagai, bayangkan Bang Julpan. Saya baru dapat informasi dari ya dasar wartawan lah. Istilah intelijennya A1 lah. Itu Bang Julpan, Tantium Direksi BUMN dan Komisaris tahun 2023 total 2024 27 sampai 30 triliun. Mungkin gak sebesar itu, Bang. Sudah nggak, ini nggak bisa ini Bang. Ini confirm 27 sampai dengan 30 triliun. Gila. Gila, benar-benar gila. Saya mudah-mudahan tidak sebesar itu. Tapi kalau informasi yang saya dapat ini benar, wah gila. Artinya 10 tahun belakangan ini di era Pak Jokowi jadi presiden itu ada orang pesta pora dengan Tantim itu sekitar 270 sampai 300 triliun. Ini perampokan atas nama legalitas. Asli perampokan. Ya lewat kesempatan Unpacking Indonesia, mudah-mudahan Pak Prabowo mau membenahi ini, hapuskan aja dulu nih Tantim ini. Buang aja nih Tantim ini. Karena gaji mereka udah besar sekali. Iya. Pak Julpan tahu gaji bisa ada di website. Saya buka di website. Gaji di Rut Pelindo saja itu 4 miliar lebih sebulan. Pertamina pasti lebih. Apa kerja mereka kok sampai dengan gaji sebesar itu? Oke lah taruh bayar pajak. Tapi yang didapat oleh mereka masih. Mungkin kalau Pelindo makanya mahal, kalau ada kapal macet dia lompat. Nggak ada urusan Pak. Nggak ada. Walaupun nggak ada lah, kita nggak ini juga oke lah. Kalau mudah-mudahan Pak Prabowo membenahi Tantim, habis benahi Tantim, ya gaji juga jangan terlalu besar-besar kayak begitulah. Kerja mereka apa sih? Masalahnya kalau kita kumpulin ini Pak Julpan, keuntungan BUMN taruhlah benar dividen itu kita 200 miliar dari total aset BUMN 11.000 triliun, ya nggak mix dong dengan 11 sampai 12, nggak mix apa namanya, apa istilahnya tuh, return of asset, ROA, return of asset. Perbandingan investasi dan keuntungan yang dapat, tidak berbanding lurus, cuma 2% kalau cuma 200 miliar dari total aset yang dikelola 11 sampai 12.000 triliun. Yang benar kan harus 1.000 triliun lebih dong baru benar. Ini juga jadi orang ya masuk ke BUMN tuh Pak Julpan pesta. Udah pesta dari gaji. Udah pesta dari Tantim. Pesta lagi dari perampokan gitu loh. Ya saya dengan mohon maaf segala hormat, saya cuma bukan bilang ini subversif. Lebih dari subversif. Hukuman mati pun gak cukup. Harus disiksa dulu sebelum mati gitu loh. Kalau menyusahkan orang banyak Pak Julpan, hukuman mati pun jangan dulu langsung mati gitu loh. Disiksa dulu, dibikin menderita dulu baru dihukum mati gitu loh. Karena bayangkan berapa juta orang yang bikin susah akibat dari perbuatan. Taruhlah listrik, taruhlah minyak, listrik. Aneh. 100% subsidi. Tapi masih dapat Tantim Pak Ari.
Iya. Nah, Gajinya sedikit di langit. yang menentukan tantium itu kan yang ketok palu. Iya itu Menteri BUMN. BUMN. Gua curiga jangan-jangan Tantim besar ini bagi-bagi dengan para pejabat di Kementerian BUMN dan keluarganya. Nah itulah nikmatnya jadi Menteri BUMN. Dia bukan hanya jadi penyalur komisaris dan direksi. Nah itu nikmatnya jadi Menteri BUMN tuh gitu. Dia menjadi penyalur untuk komisaris dan direksi, termasuk dia ketok palu. Ini boleh dapat tantium atau tidak. Dan bahkan ada regulasi yang dibuat oleh Kementerian BUMN. Kalau perusahaan misalnya BUMN sekarang ini ruginya 10 triliun. Kemudian tahun depan ruginya tinggal 5 triliun. Itu boleh bagi tantium. Nah ini konyol. Kan tapi masih rugi. Nah ini memang peraturan ini konyol. Tapi peraturan itu ada. Itu pernah terjadi, dilakukan di di Waskita Karya tahun 2021 Bang. Nah kalau perusahaannya untung ya, mau bagi tantium, ya silahkan aja gitu. Dan itu kan sebenarnya kan bonus kinerja tantium itu. Ya, Ya tapi lihat dulu gaji dia berapa. Kalau gajinya udah miliaran ya Tantim lagi ya nggak ada nilai perjuangan di mana gitu. Begini Bang, kan di situ udah diatur gaji komisaris utama itu 85% Dari gaji dirut. dari gaji dirut. Gaji komisaris 90% Dari komisaris utama. dari komisaris utama. Jadi udah dibagi Iya, kayak tapi begitu. berapa kalau mereka seperti sekarang ini yang saya lihat di website masih miliaran terus masih Tantim juga. Ya aduh. Jangan begitu dong. Teman-teman adik-adik yang ada yang jadi komisaris dan direksi BUMN lewat Unpacking Indonesia nih. Iya. Bagus juga ya, gue himbau kalian, aduh nilai juang kalian di mana gitu loh untuk bangsa gitu loh. Tapi Indosat katanya nggak dapat tantium ya. Indosat udah swasta. Ya. Indosat udah swasta murni, Pak. Nggak ada BUMN juga. Sedikit, mayoritasnya udah swasta. Ya 10% ya. Iya, nggak bisa lagi dia pura perusahaan swasta. Jangan lupa Indosat itu aset pengelolaannya itu kan sudah merger Indosat dengan Tri. Trinya ini Boy Thohir kan. Nah, tapi pemerintah itu punya saham merah putih. Cuma satu. Tapi dia punya, kalau saham merah putih kan seri A itu ya dia bisa ketok palu. Manajemennya itu kalau disetujui atau tidak itu kan tergantung pemerintah. Makanya pemerintah bisa naruh komut di situ. Walaupun sahamnya cuma satu. Golden share. Iya, golden share Golden kan share, dia namanya. punya itu. Istilah ekonominya namanya golden share. Iya. Gitu lah. Saham merah putih itu ya golden share terkenal Benar. gitu loh. Jadi jangan begitu Bang Julpan. Aduh, gila ya teman-teman ini ya. Aku kalau lihat ini sih pengkhianat bangsa Bang Julpan. Pengkhianat lah. Gaji dia udah miliaran. Atau ada lagi kata-kata yang lebih pedas dan Ada pengkhianat. yang aku nggak usah sebut teman saya lah. Ada teman aku bilang, Pak Julpan, orang-orang model begini Bang Kisman, ini setelah dieksekusi mati jangan langsung dikubur. Dagingnya di blender, dikasih cuka sama garam sama cili, baru diapain gitu loh. Gak pantas gitu loh. Ya kita mungkin melanggar peri kemanusiaan ya, hak asasi manusia. Tapi orang ini juga kalau ketika Bang Julpan, gaji 1 miliar itu dipakai 1 bulan habis nggak Bang Julpan? Udahlah bini udah belanja-belanja, anak udah belanja-belanja nggak habis juga kok. Masih maling. Apalagi 4 miliar ya. Terus prestasinya RAU-nya 2%. Aduh, ROA-nya 2% gitu loh. Gimana ceritanya gitu loh. Inilah ya Bapak Presiden ya, salam dari Unpacking Indonesia, pimpinan Danantara, Pak Rosan, Pak Doni Skaria dan Pandu. Ya dimulai dari kalian lah. Kerja yang bagus, gajinya biasa-biasa saja, supaya kalian bisa bilang orang-orang BUMN, kami yang di holding paling atas saja gajinya biasa-biasa saja gitu loh. Kalian gak usah gaji terlalu besar-besar, kerja dulu. Kalau sudah punya prestasi, baru gaji besar. Itu masih, ini gak ada prestasi. Ini kan kita juga kalau bicara begini kan di hulu juga nih. Iya. Ya kan? Artinya perilaku ini kan terjadi di hulu. Iya betul. Ya kan? Tetapi kalau kita balik ke di hilir maksudnya. Hilir. Ya kan? Perilaku korup, perilaku tamak, perilaku rakus. Ya kan? Itu kan terjadinya di hilir. Nah, kenapa? Karena hulunya rusak. Ya. Dari segi moral, ketaatan kepada hukum, penipuan, pencitraan. Kan ini semua nih di sini nih. Benar.
ya kan? Seolah-olah paling memperhatikan. Paling bermoral itu. Iya. Jadi ini di sini sebenarnya rusaknya nih. Akhirnya ya di sini dia nggak peduli. Iya. Itu. Nah makanya pendangkalan apakah namanya kepercayaan, apakah agama ataupun ideologi itu memang ada unsur kesengajaan, ya kan? Diciptakan supaya makin rusak nih ke sana. Nah, itu juga kecenderungannya menguat banget itu loh Pak. Iya. Karena rasa kebangsaan tuh udah nggak ada. Nggak ada. Saya lihat ya kalau dibandingkan dengan gajinya Petronas saja Pak Julpan, aduh jauh banget Pak Julpan. Dengan prestasi yang begitu tinggi, Petronas dengan keuntungan 2024 ini 400 triliun, jauh banget gajinya Pak Julpan. Loh iya, karena kan begini, itu Pak Mar'i Muhammad, Mr. Clean, ya Mr. Clean. sebutannya Mr. Clean, Mr. Clean, dia bingung, dia heran dulu ketika dia jadi menteri keuangan, dia datang ke Malaysia. Dia bilang Malaysia ini perusahaannya skala bisnisnya luar biasa besar, tapi kantornya kecil-kecil. Kalau kita ini skala bisnisnya jauh lebih kecil dari Malaysia, kantornya besar-besar. Iya kan? overhead cost, fixed costnya besar akibatnya. Bayar listrik besar, bayar air besar, bayar karyawan besar. Nah itu sebenarnya di banyak negara seperti itu penghematan itu terjadi. Kalau kita kan sekarang semua mau bangun gedung baru, ya kan? Kalau kita bicara Bank Mandiri aja berapa banyak gedung-gedungnya, Banyak. ya kan? BNI segala macam semua kepengen bangun gedung baru. Padahal itu bisa di pengelolaan 2 ruko ya cukup, ya kan? Nah jadi itulah pemborosan itu terjadi di mana-mana. Saya jadi teringat lagi Bang Julpan, hari kita mengalami mungkin penataran keempat tentang rasa kebangsaan dan ideologi itu mungkin perlu syarat untuk saya pribadi memberi saran kepada presiden, pengelola dan antara, syarat untuk orang jadi direksi dan komisaris BUMN itu selain profesional, rasa kebangsaan dan ideologinya juga perlu kita. Kalau dia orang Indonesia gitu loh. Bahkan bukan komisaris saja ya, saya kira jadi menteri, jadi direksi, Dirjen, apa semuanya memang harus dulu diseleksi. itu ada litsus jadi enak gitu loh. Orang untuk jadi, jadi akibatnya sekarang ini mau merampok, ketika ada peluang untuk merampok itu, bagaimana pikir bangsa itu tidak ada pengjulupan gitu loh. Makanya begini Kak, kalau pejabat-pejabat negara di negara kita ini kebanyakan perampok, ini negara nggak ada berkahnya. Mau dibaca doa Kiai NU semuanya baca Muhammadiyah, nggak ada berkahnya. Persis Al Irsad baca doa, Karena perampok. Matlul Anwar baca doa. Apa yang mau diharapkan dari perampok? Nah oleh karena itu menurut saya ya, di ujungnya ini kan Pak Prabowo ini kerja berat nih, ya menghadapi berbagai macam jenis makhluk manusia ini, ya kan? Memang tidak mudah gitu. 5 tahun menjabat, kemudian dia menghadapi berbagai masalah dengan mental manusia yang sudah sangat rusak di BUMN, di birokrasi, mungkin juga di TNI, Polri, di kejaksaan barangkali. Nah ini kan sebenarnya orang kan berpikir menulis buku dari mana kita mulai? Ya, kalau menurut saya sih gini Bang ya. Ya Ini kan memang betul Pak Prabowo itu menghadapi persoalan sulit. Berat banget karena mafia itu kan membentuk sistem Bang. Membentuk sistem ini kalau istilahnya Kejaksaan Agung itu kan, bahwa ini sudah didesain supaya produksinya nggak banyak-banyak sehingga kita perlu impor. Nah ini kan sistem yang mereka bentuk. Kalau menurut saya Pak Prabowo mulainya dari mana? Mulai dari atasnya Pak. Dan atasnya siapa dalam hal ini? Regulator. Sekarang menjadi royo-royo kan. Sekarang menurut saya tambah gawat. Seluruh pejabat pemerintah itu rata-rata semua sekarang dapat jatah jadi komisaris. Pertanyaannya gimana dia Jadi mau bisa mengawasi? kita bilang untuk membenahi mafia migas ini diawali dari
Periksa regulatornya. BUMN dan energi dong. Iya dong. SKK kami kalau misalkan di 3 tuh Bang Iya. Julpan. SKK Yang Bang Aris, Migas, SKK Migas, Kementerian SDM, sama Kementerian BUMN. iya. Kalau di hilir ditambah lagi BPH Migas. Nah, di hilir tambah BPH Migas. Mereka nggak pernah kesentuh nih, Pak. Seolah-olah tuh di sana Tapi tuh pernah ditangkap KPK dulu SKK Migas itu zaman Rumin Oh, Robi Rendi nih, Robi. ya, itu kan ya zaman dulu ya. 2013. Nah, presiden itu kan ada gitu ya. Nah sekarang tadi yang BPH Migas ada persoalannya. Pejabat BPH Migas itu jadi komisaris di salah satu perusahaan, anak perusahaan Pertamina yang sekarang tersangkut kasus korupsi. Itu. Nah itu gimana coba? Apakah dia nggak mengawasi tuh di situ? Dia sebagai regulator, kemudian dia juga jadi komisaris di situ. Terus kok dia bisa gitu loh. Kayak itu, nah makanya itu menurut saya Pak Prabowo kalau mau mulai dari mana, menurut saya tebas mulai dari ujung dari atasnya. Khususnya dalam konteks migas ya. Dalam konteks Khusus migas harus mulai dari atas, dari atas. dari regulatornya itu. Karena kalau atas nih kan apa ya, kalau di kita di kampung itu ya, saya di Ambon, Pulau Seram itu, kalau di gunung itu terang, airnya bening, ya sampai di pantai juga bening. Bening, gitu loh. iya. Tapi kalau di gunung itu, di atas itu airnya udah kabur becek, ya ke bawahnya sampai di pantai juga kabur becek gitu lah. Nah, dari sana pastikan dulu siapa besok yang jadi Menteri BUMN itu. Ya kalau masih Erik ya begini lagi, kita nggak berubah jauh. Tapi kalau gantinya ya ganti harus orang yang betul-betul Tapi 90% katanya Erik sekarang nggak ada kekuasaan lagi kan, karena semua di take over sama Danantara. ya, dan antara mengusulkan Erik tanda tangan. Oh gitu. Terus Stempelnya tadi Erik ya. tetap di Erik gitu lah. Terus Kalau dia nggak mau, Erik nggak mau kan diganti dia. ya bisa diganti lah. Terus Salah juga ya. SKK Migas, BPH Migas, Iya. BPH Migas. Oh, nggak salah Mas Cipto ya, bekas dirut Pertamina. Itu SKK Migas SKK dulu, Migas dulu, udah ya. ganti juga kan. Udah ganti juga. Terus Menteri SDM, Menteri SDM juga harus form betul untuk memastikan ini kan Menteri SDM sekarang ini kan dilapor sama Jatam berkali-kali di KPK sampai sekarang. Udah, jadi jangan orang-orang yang secara moral sudah punya beban. Jangan kita pakai istilah akan belum dibuktikan secara hukum. Iya. Ya itu sih Mak. Aduh, hukum kita kayak gimana sih hari ini sih? Hukum kita kok dapat dipermainkan seenak perut kok. Buktinya apa? Buktinya Pak Prabowo menaikkan gaji hakim 280%, itu kan untuk mau menjaga di ujung di hakim. Walaupun jaksa bermain, polisi bermain, KPK bermain, tapi bisa di ujung bisa di straight dengan hukum keadilan, berakibat pada masuknya keyakinan investor untuk menanam modal di dalam negeri. Ini kan cara, walaupun belum dijamin juga setelah dinaikkan gajinya 280%, belum dijamin juga hakim tidak bermain gitu loh. Ya kan hakim ini sebenarnya kan mewakili, bisa kita katakan mewakili Tuhan. Wakil Tuhan. Ya. Hakim ini. Dia putus perkara aja pakai dengan ketuhanan yang berdasarkan Dia dengan keadilan harusnya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. kalau orang ada rasa takut, khawatir, atau masih mau bermain-main dengan korup, ya jangan jadi hakim. Ya. Karena hakim itu nggak main-main posisinya, kan gitu. Pertanggungjawabannya itu berat, dunia akhirat gitu loh. Nah jadi justru orang sekarang mainnya di ujung, kita gak usah main-main di kejaksaan, di polisi lah, nanti kita main di kehakiman Hakim aja aja. gitu. Nah ini kan rusak. Kan? Iya. Dapatlah Kepala Badan Litbang Mahkamah Agung di rumahnya disita uang, kata anaknya 1,2 triliun. Tapi oleh jaksa dibawa ke pengadilan cuma 980 miliar kalau nggak salah gitu loh. 980 miliar, 200 miliar lebih raib di mana gitu loh. Itu saja sudah jadi persoalan. Nah pertanyaannya, pejabat Mahkamah Agung ini kan dia dapat cuma dari satu, dia jadi makelar bentuk perkara di lembaga peradilan. Karena anak buah dia orang yang masuk pelatihan hakim kan dia kepala litbangnya. Semua dia yang ngajarin gitu lah. Nah yang kayak begini Bang Julpan, bahwa udahlah, kuncinya cuma satu. Orang yang dipasang untuk jabatan publik itu ditanamkan dulu rasa kebangsaannya. Bahwa
dia di sana tuh, Bang Julpan tahu di Iran, semua pejabat Iran ketika menjabat itu cuma satu, dia mengabdi kepada Iran, dan kedua pintu menuju surga. Sehingga ada brigjen atau kolonel yang ambil cuti hanya untuk mengabdi di masjid, memasukkan sandal orang di masjid. Ketika kita datang sholat di masjid, cuti 2 minggu hanya untuk datang beramal di masjid, orang datang sembahyang, masukin sandal mereka di dalam plastik. Karena itu yang harus kita tanamkan ke Indonesiaan kita. Mana mungkin jenderal di sini jaga sendal jepit di masjid. Iya, tapi maksud saya. Iya enggak, maksudnya kalau kita bandingkan. Oh, Kalau di sana dibandingkan. kan memang udah luar biasa. Bukan, maksudnya semua pejabat di Iran, jabatan apapun yang melekat pada dirinya, itu adalah satu pintu menuju dia mengabdi seutuhnya kepada negara. Yang kedua, ya dia pintu menuju surga. Bahwa kemarin penangkapan besar-besaran karena ada penyusupan Mossad, Mossad. persoalan lain ya. Tapi bahwa doktrin yang ditanamkan di situ, artinya ya kalau bisa pejabat tuh ya 90% bagus lah, 10% aneh-aneh. Di kita ini mungkin udah kebalik gitu loh. 90% aneh, 10 Bisa jadi 90% aneh-aneh gitu loh. Nah itu yang kemarin kan sebelum di era Pak Harto itu ada namanya penataran P4, ada yang namanya Litsus. 2 pintu ini, lu jadi pejabat punya sertifikat penataran P4, Manggala Bakti udah punya belum untuk jadi dulu? Iya. P4 100 jam ya dulu. Manggala Bakti, nama ininya tuh Manggala Bakti. Ini kita nggak tahu anak hantu dari mana, anak haram jada dari mana, anak nggak jelas dia kuliah di mana, dia ini di mana, diam-diam jadi pejabat, jadi komisaris, jadi akhirnya mentalnya cuma satu, datang pulang kuliah dari Amerika, pulang kuliah dari luar negeri dengan semangat liberalisasinya, datang cuma satu, kalau numpuk uang sebanyak-banyaknya, mau haram atau halal itu bukan hal yang penting lagi. Ini yang kita kehilangan keindonesiaan kita, Bang Julpan. Kita nggak tahu anak sekolah sekarang masih nggak ya tiap hari Senin itu upacara bendera, Ada. hormat bendera, penataran P4. Ada katanya. Masih ada ya? Iya. Mudah-mudahan masih ada. Mudah-mudahan masih ada yang hafal UUD 45. Mudah-mudahan. Jadi kita dulu tuh, waduh, berlapis ditanamkan tuh, Pak. Begitu. Jadi gimana gitu loh. Apa yang salah Bang Julpan dengan keindonesiaan kita hari ini ya? Kok jadi pejabat? Hampir semua Indonesianya nggak salah, manusianya Manusianya yang salah, benar. hampir semua institusi penegak hukum kita bermasalah. Jaksanya bermasalah, ada puluhan jaksa jadi tersangka, udah dihukum. Polisinya bermasalah, KPK-nya bermasalah, hakimnya bermasalah. Kemana lagi kita harus cari bicara keadilan gitu? Sementara 4 dari 5 sila kita bicara tentang keadilan. Ketuhanan bicara keadilan. Keadilan sosial bicara keadilan. Kemanusiaan yang adil dan beradab bicara keadilan. Cuma satu saya itu sila keempat saja yang bicara. Karena persatuan, syarat menuju persatuan harus ada adil dulu. Kalau nggak adil mana bisa kita bersatu. Hanya sila keempat saja. Mungkin sila keempat juga bicara keadilan juga. Karena bisa Permusyawaratan. permusyawaratan. Ini apa ya? Mungkin Pak Prabowo itu perlu bikin pilot project dalam tanda kutip ya. Ini kan yang lagi ramai misalnya korupsi di mafia migas yang lain-lain gitu kan, besar-besar kan di BUMN. Misalnya ada regulator, pejabat negara yang terlibat di sini, dia dijadikan sasaran tembak sebagai contoh, kemudian dimiskinkan. Orang kan kemudian takut ada efek jerah. Iya, karena kau tidak mengawasi ini lembaga dengan baik. Iya, betul. Itu harus ada satu sampel sehingga yang lain itu juga mikir ingin melakukan yang aneh-aneh kayak gitu, Bang. Kalau masih didiemin gini, apalagi coba kita nggak pernah dengar Kejaksaan Agung itu mau memeriksa regulatornya. Regulatornya kan membuat regulasi kemudian mengawasi, kan simpel kayak gitu. Jujur Bang Julpan, ya Bang Julpan di kasus BTS juga ditawarin juga, bagian juga. Cuma ya kan gak banyak tuh. Ditawarin tapi tidak mau. Bang Julpan ditawarin paket juga. Kalau dari 6 apa 7 paket itu Bang Julpan ditawarin 1 apa 2 paket, ada kok saya tahu itu kok.
Saya tahu gitu. Ada teman saya yang cerita itu, Bang Julpan juga ditawarin gitu. Nah, yang kayak begini itu yang tidak banyak. Beberapa waktu lalu ada seorang direksi BUMN datang menawarkan proyek dengan nilai sekitar 12 triliun pada sahabat saya yang kebetulan juga bagian dari kekuasaan Presiden Prabowo. Dia bilang, bos, Anda silakan bawa itu 12 triliun, kelola dengan benar. Saya nggak mau terlibat, nanti hari tua saya lagi jalan sama cucu di tempat wisata di pinggir pantai, Dicokok. bukan, datang surat panggilan sebagai diperiksa sebagai calon tersangka atau diperiksa sebagai berkaitan dengan proyek Anda itu. Saya nggak mau. Ya oke lah, hari ini kata teman saya, saya bagian dari kekuasaan pemerintah Presiden Prabowo. Berapa lama sih bertahannya? Paling lama 10 tahun. Setelah 10 tahun kita diudak-udak. Enggak, udah lu jalan. Nah, yang kayak begini nggak banyak, Pak Julpan. Satu, Bang Julpan sendiri mengalami ini di BTS. Walaupun Bang Julpan senyum-senyum aja gitu lah. Ini dari mana Kisman tahu gitu loh. Yang pasti bukan dari Bang Julpan lah gitu lah. Karena saya punya teman juga nih, belum lama ada seorang direksi BUMN datang menawarkan dia, Pak, dari 12 triliun ini Bapak mengambil paket mana gitu. Bos, silakan bawa, Anda atur sesuai dengan kewenangan Anda. Jangan, saya udah umur tua. Saya kok cuma memikirkan hari tua aja. Ini kekuasaan paling lama 10 tahun. Setelah itu ganti kekuasaan, kita dikejar lagi. Nah, yang kayak begini yang harus kita tanamkan, Bang Julpan gitu loh. Itu yang kosong dari kebangsaan kita hari ini, dari keindonesiaan kita. Jadi Pancasila itu yang dibilang oleh Pak Prabowo kemarin di hari ulang tahun Pancasila cuma menjadi lip service saja. Di ulang tahun Pak Prabowo pidato keras sekali di gedung Pancasila di dekat Deplu itu, keras sekali gitulah. Cuma menjadi alat untuk Ya sekarang kan kalau kita mengeluarkan ancaman-ancaman tapi tidak ada eksekusi, itu kan artinya dianggap angin lalu aja. Betul. Jangankan Pak Prabowo, Quran aja dianggap angin lalu, ya kan? Ujaran-ujaran para nabi, para wali aja dianggap angin lalu oleh penganut agamanya sendiri. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, kan dianggap main-main aja. Memang eksekusi itu penting. Tadi kan Bung Kisman mencontohkan misalnya Iran ya. Di Iran itu orang berpikir 1000 kali untuk korupsi. Memang langsung dihukum berat, hukum mati. Memang dunia banyak yang protes. ya kayak Cina lah sama Iran. Setelah itu Cina, Jurongji bilang ketika trio Xi Jinping, Li Peng Perdana Menteri, Presiden Xi Jinping, presidennya Xi Jinping, ketua parlemennya Li Peng, dan Perdana Menteri Jurongji bilang berikan saya 100 peti mati. 99 untuk koruptor, saya untuk satu lagi untuk saya kalau saya terlibat korupsi. Dan dia buktikan itu. Jenderal semua dieksekusi. Termasuk keluarga yang ikut menikmati uang hasil korupsi, dieksekusi gitu. Jadilah Cina seperti hari ini gitu lah. Jadi kita perlu mungkin lah ekstrim sih. Bakal teriak itu ham. Bakal teriak itu. Minimal Menteri Hukum, Menteri HAM, adik saya Pak Menteri HAM Natalis Pigai bakal teriak itu pelanggaran HAM. Tapi nggak ada urusan lah. Ini karena udah parah ini tingkat rasa. Korupsi itu rezeki. Korupsi itu pendapatan. Korupsi itu rezeki. Dan hasil korupsinya bininya pamer lagi. Masuk lagi di Instagram bahwa ini naik private jet, naik. Ini kan gila Pak Julpan. Oke, Kisman. Terakhir ya Bang. Terakhir silakan. Soal Ini gini, kita Bang. udah 1 jam 10 menit nih. Terakhir soal migas tadi Bang. Menurut saya para penegak hukum juga jangan memberikan sinyal atau kesan bahwa dia ini sedang melakukan selebrasi. Misalnya gini Bang, pada kasus mafia migas, saya nggak kenal ya sama Riza Khalid ya, bahwa Riza Khalid itu dijadikan tersangka karena dia sebagai beneficial owner. Dia penerima manfaat akhir dari perusahaan yang diduga korupsi pada kasus dengan Pertamina Patraniaga. Ingat ya, Bapak Riza Khalid kemudian menjadi beneficial owner, penerima manfaat akhir. Tapi itu tidak terjadi pada kasus
BTS bang, Iya. bakti. Apa ada penerima manfaat akhirnya jangan kan jadi tersangka, diperiksa aja kagak. Iya, penerimaan manfaat akhir benar. Iya. Bang Ari. Apa penerima? Manfaat akhir. Jadi bahwa misalnya dia tuh di situ bahwa ini perusahaan A, kemudian pemegang sahamnya B ini dimiliki oleh C. Riza Halid adanya di sini misalnya gitu. Ini kan nggak tahu urusan manajemen, misalnya gitu ya. Tapi oke lah, dia dianggap menerima manfaat, maka dia jadi tersangka. Pada kasus 4G BTS itu, jangankan jadikan tersangka, diperiksa aja enggak. Itu. Nah makanya menurut saya di sini betul kata Bang Zupan tadi, yang paling penting adalah eksekusinya, dan aparat penegak hukum itu jangan genit. Kalau dia tahu bahwa Riza Halid adalah misalnya legenda mafia migas katakanlah begitu, maka disebutlah Riza Halid kemudian jadi tersangka gitu. Lah persoalannya nanti kayak ada kasus-kasus orang nggak nerima manfaat apa-apa, terus kemudian jadi tersangka. Kalau ingin memperlakukan bahwa beneficial owner itu berhak untuk diperiksa dan kemudian bisa menjadi tersangka, berlakukan juga pada kasus-kasus yang lain. Jadi kesimpulan kita bahwa jangan mengharapkan bahwa permainan di migas ini selesai dengan DPU-nya Riza Halid. Iya, betul. Perjalanan masih panjang nih Kak Isman. Ya, Riza Halid tidak sendirian lah. Ya. Dalam case ini saya hakul yakin Riza Halid sendirian. Bahwa hari ini Riza Halid nongol di depan, iya. Minimal Riza Halid itu, dan kalau lihat ini menurut bukan daerah Riza Halid yang pertama meributkan Riza Halid itu adalah Alvin Lee dari PAN. Ketika SBY menjadi presiden, dan ketika itu Riza Halid, SBY belum menjadi ketua partai, tapi Riza Halid begitu kental dengan salah satu ketua partai yang punya warna partainya bersama dengan Nasdem. Jadi kental sekali gitu lah. Kekentalan itu udahlah. Kita semua, apalagi wartawan tahu itu semua gitu loh. Bahwa kekentalan itu Riza Halid begitu dikjaya sampai diributin Alvin Lee begitu tidak ini. Tapi bukan itu target kita. Target kita bahwa bukan Riza Halid sendiri. Mari regulator yang membiarkan, kan di hukum itu kan barang ikut serta dan membiarkan. Kita yang membiarkan terjadi pembunuhan aja kita jadi masalah gitu loh. Kenapa kita tidak mencegah lebih awal gitu loh. Ini ada minimal ada pembiaran. Pembiaran itu adanya di Kementerian BUMN, periksa Erick Thohir dan Rini Swandi. Di Kementerian ESDM periksa Tasripin Arif sama Menteri termasuk Yona, Menteri Energi sebelumnya, termasuk Sudirman Said. Periksa. Termasuk Bahlil. Bahlil udah pasti diperiksa lah gitu loh. Jadi ini periksa semua. Lalu periksa SKK Migas. Periksa ini semua diperiksa. Ini belum sampai sekarang. Kejaksaan kita belum dengar periksa Menteri BUMN siapa yang belum diperiksa. Belum ada menteri. Loh ini jangan main-main begitu dong. Ini kejaksaan anggap kayak rakyat ini bodoh semua aja gitu loh. Nah aku lihat yang paling berperan di sini adalah Jampitsusnya yang kelihatannya ya dugaan saya milih-milih calon tersangka dalam kasus mafia migas ini gitu loh. Sama dengan milih-milih calon tersangka dalam kasus Timah, juga beberapa kasus lain tuh. Ya dan itu perilaku. Kalau kita buka di semua kasus di mana jaksa itu jadi tersangka, ada sekitar 30 lebih saya pelajari itu. Hampir semua itu cuma satu, milih-milih calon tersangka, menggelapkan barang bukti, dan milih-milih bagi barang bukti. Kalau barang buktinya itu 1 miliar, dibawa ke pengadilan cuma 500 juta gitu lah. Itu hampir semua para jaksa itu terlibat di area ini gitu lah. Nah yang ada ini tidak beda jauh gitu loh. Tidak beda jauh. Nah ini kita mau lihat ini. Berani nggak Jampitsus periksa, Jaksa Agung periksa si Rini Swandi sama Erick Thohir gitu loh. Berani nggak periksa Sudirman Said, mulai dari Sudirman Said sampai dengan, karena kalau periksa Sudirman Said akan terbuka ini. Sudirman Said akan terbuka, periksa Yonan akan terbuka, periksa Tasripin akan
terbuka gitu loh. Itu yang kita harap. Oke, kejaksaan setelah itu hasilnya itu setelah inkrah diumumkan, sudah disetorkan kepada negara. Hari ini tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, hasil sitaan perkara ya korupsi sekian sudah disetorkan kepada negara. Umumkan. Jangan-jangan barang ini raib, hilang gitu loh. Padahal ketika jadi tersangka, banyak banget ini kalau dipakai untuk makan bergizi udah lebih dari cukup ini gitu loh. Nah ini jangan sampai terjadi Pak Julpan. Barangkali itu pesan penutup dari saya agar Oke. ke depan kita harus ya lebih lebih perhatian untuk hal-hal seperti itu. Oke, terima kasih Kak Kisman, Heri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya. Amin. Ini kan untuk kebaikan. Ya. Apa yang kita sampaikan ini semua untuk kebaikan, bukan atas dasar kebencian. Nggak ada. Nah, nggak ada. Jadi kadang orang itu yang kita hari ini kita menilai dia negatif, besok bisa positif. Positif. Dengan perilaku-perilaku yang berubah kan gitu. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.